Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Dengan takdir dan ridhonya kita dapat berjumpa dalam acara ceramah Ramadan online yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian Universitas Islam Bandung. Ibu bapak yang dirahmati Allah, para mahasiswa mahasiswi yang soleh-solehah. Saum Ramadan tahun ini kita semua sedang berada lebih dekat dengan keluarga masing-masing. Keluarga yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk pembinaan dan pendidikan. Keluarga bagaikan batu bata dari sebuah bangunan yang bernama negara. Bangunan akan kokoh dan kuat apabila batu batanya terbuat dari bahan yang berkualitas. Demikian pula, negara akan kokoh dan kuat apabila penduduknya terdiri dari keluarga-keluarga yang berkualitas. Maka untuk membangun sebuah negara yang kokoh dan kuat serta maju, pendidikan keluarga harus mendapat prioritas. Islam sangat menaruh perhatian besar terhadap pendidikan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Di dalamnya ada penjaga malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak pernah menyalahi perintah dan selalu melaksanakan yang diperintahkan. Dari saum Ramadan ada beberapa hal yang berimplikasi bagi pendidikan keluarga. Antara lain, pertama adalah kedisiplinan dan ketepatan waktu. Saum dimulai dengan makan sahur, dan makan sahur hanya boleh dilakukan pada dini hari, serta waktunya adalah sudah mendekati adzan, tidak pada jam 2, tidak pada jam 1. Saum juga diakhiri dengan makan pada waktu maghrib. Ketika maghrib, segera berbuka, karena itulah yang terbaik. Dalam hadis disebutkan bahwa umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Untuk makan sahur itu tidak selalu mudah. Mungkin putra-putri kita harus berjuang dengan kantuk, malas, dan merasa akan kuat untuk melaksanakan saum walaupun tidak makan sahur. Tetapi demi barokah sahur tetap dilaksanakan. Demikian juga dengan berbuka puasa di waktu maghrib. Mungkin putra-putri kita masih merasa tanggung, masih melaksanakan tugas sekolah, mungkin masih asik nonton, mungkin masih senang bermain dengan mainan barunya. Tetapi tetap ketika adzan maghrib harus berbuka.
Pendidikan yang kedua adalah kebersamaan. Selama saum, semua umat Islam makan pada waktu yang sama. Semua diharapkan makan di tempat bersama, apakah di meja makan atau lesehan. Semua saling memperhatikan. Mungkin ada saudaranya, ada anggota keluarganya yang sudah kehabisan nasi, ditawari untuk ditambah lagi, kehabisan lauk pauk, ditawari barangkali akan nambah lagi, atau ada makanan yang letaknya jauh, dibantu, didekatkan. Kebersamaan ini tentu akan berkurang apabila masing-masing keluarga setelah mengambil makanan, yang satu makan di kamar, yang satu makan sambil nonton TV, yang satu makan sambil mengambil tempat yang lain. Maka sebaiknya selama saum makan di tempat yang bersamaan. Yang ketiga adalah para orang tua bisa memperhatikan etika makan putra-putrinya. Pertama, bisa memperhatikan putra-putrinya mengambil makanan secukupnya, tidak berlebih. Lebih baik menambah daripada bersisa. Kemudian juga diperhatikan apakah putra-putrinya berdoa sebelum makan, putra-putrinya makan dengan tangan kanan, putra-putrinya tidak makan dan minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Kemudian pula diperhatikan apakah putra-putrinya membaca doa setelah makan. Pendidikan yang keempat adalah mengajarkan kepekaan sosial. Di dalam bulan Ramadan banyak anjuran-anjuran untuk berinfak, bersedekah. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang diberi makan tadi tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, maka dengan pendidikan ini para putra-putri kita dididik untuk menyisihkan bahagiannya atau mendahulukan anggota keluarga yang lain. Diharapkan dengan semangat ini tidak akan terjadi berebut makanan, saling menghabiskan makanan, sehingga ada anggota keluarga yang tidak kebagian. Saum melatih umat Islam untuk menjadi orang yang bertakwa. Ciri takwa itu banyak, antara lain terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Surat Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Selanjutnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitabu, kitab itu, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya. Ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah pertama yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua adalah yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menafkahkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Ciri pertama adalah yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Hal gaib yang utama
perlu ditanamkan keimanannya adalah iman kepada Allah. Ada contoh yang sangat baik bagaimana menanamkan keimanan kepada Allah, yaitu contoh yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Ya bunayya, innaha ing taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, jika sekiranya ada perbuatan yang dilakukan di dalam batu sekalipun, atau di luar angkasa, atau di perut bumi, walau sebesar atau sekecil biji sawi, Allah Maha mengetahuinya, Allah akan memberi pahala. Karena Allah Maha teliti dan Maha halus. Nah, di sini bisa disampaikan kepada putra-putri kita, wahai anakku sayang, jika engkau melakukan perbuatan baik yang sekecil apapun, misalnya hanya sekedar memindahkan piring dari tempat makan ke tempat cucian tanpa diketahui oleh siapapun, yakinlah Allah Maha mengetahui dan akan mendapat pahala. Tetapi sebaliknya, jika ada yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, misalnya saja meminum air walaupun seteguk, dilakukan di belakang kulkas, atau di balik pintu, atau di bawah tempat tidur, di dalam kamar yang terkunci dan lampunya dimatikan, Allah Maha mengetahui. Allah akan memberikan ganjaran. Kita itu semua diikuti oleh CCTV, dan CCTV Allah itu super canggih, super modern, super akurat, tidak pernah error, tidak aus, tidak kadaluarsa. Dan kita nanti akan menyaksikan rekaman CCTV masing-masing. Alangkah bahagianya ketika kita melihat CCTV kita sedang melakukan perbuatan baik, dan betapa malu dan menyesalnya jika kita menonton rekaman video CCTV kita sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ciri orang takwa yang kedua adalah yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Pada bulan Ramadan ini, ya setiap bulan Ramadan pun ya banyak sholat sunat, dan ada sholat sunat yang biasanya dilakukan sendiri pada bulan Ramadan dilaksanakan secara bersama-sama berjamaah, yaitu tarawih. Nah, bagaimana selama Ramadan ini kita biasakan putra-putri kita yang terutama adalah untuk menjaga salat fardu yang 5 waktu. Setelah makan sahur, sambil menunggu adzan subuh, usahakan putra-putri kita untuk tidak tidur dulu, tetapi berdoa. Ditanya mau apa, ayo kita berdoa kepada Allah. Nah, sampai dengan sholat subuh. Kemudian sholat-sholat yang lainnya, duhur, asar, maghrib, isya, terus dikawal. Bagaimana sholat wajib ini kita lakukan pembiasaan kepada mereka supaya menjadi kebiasaan dan akhirnya terbiasa. Mudah-mudahan selama 1 bulan ini akan bisa mengubah. Mungkin masih ada putra-putri kita yang sholatnya bolong-bolong. Yang ketiga dari surat Al-Baqarah ayat 3 tadi, ciri orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Nah, ini bisa kita mulai dengan cara mengurangi menu yang biasanya mungkin ketika berbuka itu
menunya serba ada. Sekarang dalam atau selama kondisi PSBB akibat COVID-19 ini, banyak orang yang sudah kekurangan, bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, maka kita turunkan menu makan kita sisihkan buat mereka. Kita juga mengajak putra-putri kita untuk menyisihkan jatah bekal hariannya. Kita ajak, kita berikan kepada yang membutuhkan. Mungkin selama ini putra-putri kita sudah terbiasa dibawa berbuka puasa di restoran yang mewah dengan menu yang wah luar biasa. Sekarang ini kita ubah, kita turunkan. Di dalam hadis dikatakan, kul washrab walbas watasoddaq fi ghairi sarofin wala mahilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tidak sombong. Karena mungkin putra-putri kita sebelumnya suka biasa share kepada teman-teman, saya beserta keluarga berbuka di dengan menunya ini. Sekarang mulai diturunkan. Dan tentu saja di dalam mendidik keluarga itu doa sangat penting. Bagaimana tadi membiasakan putra-putri kita untuk sholat, mungkin susah untuk mengajaknya. Kita sertai dengan doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ada doa yang sangat simpel. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya, kepada kami keturunan yang soleh-soleh. Ibu bapak yang dirahmati Allah serta para mahasiswa-mahasiswi yang soleh-solihah, demikianlah yang dapat disampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.